Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas tentang Ubuntu terbaru. Saya sudah memiliki Ubuntu 18.04 desktop. Ini termasuk Ubuntu yang termasuk baru sih. Meskipun sekarang Ubuntu 19 itu sudah ada. Tapi yang 19 itu setahu saya masih belum LTS ya. Long term support itu artinya segala sesuatunya itu sudah disupport sampai dengan paling tidak 5 tahun ke depan, misalkan update security dan sebagainya, paket-paketnya juga dan sebagainya itu loh. Oke, untuk Ubuntu 18 ini kita bisa download di situsnya langsung di ubuntu.com. Di situ ada Ubuntu, langsung download ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Ubuntu 18.04 ini sudah LTS ya, sudah long term support ya. Ini LTS artinya kita sudah disupport ke depannya. Sedangkan Ubuntu 19 yang baru rilis ini belum LTS ya. Nah, untuk kebutuhan awal instalasinya di sini di situsnya juga sudah dijelaskan bahwa minimal itu 2 GB dual core ya. Dengan prosesornya dual core, kalau misalkan lebih tinggi ya lebih baik. Kemudian untuk memorinya minimal itu ada 4 GB, kemudian 25 GB untuk hard disk space-nya kosong. Kemudian nanti untuk metodenya kita bisa menginstal lewat DVD atau bisa kita menginstal lewat USB atau bisa menginstal lewat jaringan internet. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan coba menginstal melalui VirtualBox ya. Oke, kita langsung saja untuk menggunakan VirtualBox-nya. Yang akan saya install itu nanti yang versi desktopnya, bukan versi servernya ya, karena saya mau tahu interface-nya itu seperti apa sih, apa perbedaan interface-nya dengan yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Oke, kita langsung saja instalasi. Saya sudah download Ubuntu-nya yang ini ya, ini saya sudah download Ubuntu-nya, OS-nya atau ISO-nya saya sudah download. Kemudian kita langsung install saja. Oke, ini ya VirtualBox-nya. Oke. Abaikan untuk yang sudah ada di sini ya. Diabaikan saja untuk yang ada di sini. Anggaplah ini adalah VirtualBox kosong. Saya install ini VirtualBox-nya di OS komputer saya. Kebetulan OS komputer saya itu macOS. Kalau misalkan teman-teman komputernya Windows, tidak masalah, silahkan di-download saja, sama saja, cuma tampilannya agak berbeda sedikit. Nah, oke, kita langsung saja untuk menginstal Ubuntu. Di sini saya buat dulu mesin virtualnya, saya tulisi Ubuntu 18.04 ya. Linux Ubuntu 64 bit karena saya memiliki OS-nya itu yang 64 bit. Kalau teman-teman 32 ya silahkan nanti disesuaikan saja. Oke, kemudian continue. Untuk memorinya tadi minimalnya itu kan diminta 4 GB. Jadi silahkan teman-teman ini digeser saja sampai dengan 4 GB. Kebetulan memori fisik saya itu totalnya kan 8 GB. Jadi di sini boleh digeser semaksimal mungkin, yang penting masih berada di zona recommended atau yang hijau, tidak boleh sampai ke zona yang pink. Kalau yang pink nanti dia akan mengurangi memori yang realnya. Jadi kita menggunakan yang recommended saja, yang warna hijau silahkan semaksimal mungkin sampai dengan warna. Nah, kebetulan ini 5,6 GB itu sudah lebih dari cukup karena tadi yang diminta itu kan hanya sekitar 4. Oke, continue. Oke, kemudian kita akan meng-create virtual hard disk-nya ya. Jadi kita akan meng-create ini. Kalau yang bawah ini artinya kita sudah punya VHD sebelumnya. Tapi karena ini baru, berarti kita akan membuat virtual hard disk yang baru. Oke. Create. Kemudian kita ada beberapa macam di sini, ada VDI, VHD, VMDK. Silakan pilih yang mana saja, boleh. Atau pilih yang VDI juga boleh, silakan. Oke, continue. Oke, continue. Nah, ini adalah nama dari virtual atau mesin virtualnya kita, seperti yang ada sekarang ini. Kalau yang ini BBB ini kan sudah ada sebelumnya. Jadi nanti di sini akan terbentuk mesin virtual yang namanya Ubuntu 18.04. Untuk harddisknya tadi requirement-nya itu kan 25 GB. Silakan teman-teman dikasih 25 GB ya nggak apa-apa, minimal. Tapi kalau misalkan harddisknya besar atau bahkan ini diinstal di komputer real ya, bukan di virtual, itu boleh juga nanti langsung
dikasih sesuai dengan kapasitas harddisk yang teman-teman dimiliki. Misalkan punya 1 tera ya silahkan 1 tera mau dikasih ya. Semuanya ya nggak apa-apa. Oke, saya kasih 25 GB, kemudian create, selesai. Nah, ini dia. Oke, kita langsung, ini mesin virtual sudah kita install, sudah kita buat, sudah kita create. Bagaimana sekarang kita mau install? Oke, kita jalankan atau nyalakan komputernya. Tapi teman-teman yang menginstal di komputer biasa boleh juga langsung membuat flash disk bootable. Ya, bisa menggunakan Rufus, bisa menggunakan unit boot in dan sebagainya. Nanti silakan booting awal komputernya itu diarahkan ke flash disknya seperti install Windows seperti biasanya itu. Nanti setelah proses booting awal melalui flash disk, dia akan mengarah pada flash disk, dan flash disknya itu kan sudah ada OS Linux Ubuntu-nya. Nanti langsung prosesnya itu sama dengan yang akan saya praktekkan setelah ini. Oke, kita di sini memilih dulu. Kita memilih OS-nya tadi, saya taruh di mana ya? Di download sini. Debian, kemudian ada Ubuntu 18 ini dia. Oke, open. Jadi ini nanti diarahkan langsung ke Ubuntu 18. Oke, setelah itu kita start. Oke, ini dia tampilannya. Sebenarnya untuk instalasinya itu kalau ada 2 tipe nanti ya, ada yang instalasi nanti manual atau instalasinya yang guide gitu ya, artinya mengikuti instruksi atau otomatis begitu ya. Nah, kalau yang otomatis itu relatif lebih mudah sih, cuma kita tidak mengetahui nanti partisi yang ada di dalamnya itu seperti apa. Tapi kalau manual itu kita menentukan sendiri partisi yang ada di dalamnya itu seperti apa, karena kita tahu di Linux itu kan ada beberapa partisi yang harus kita sesuaikan ya. Tapi untuk yang teman-teman pemula, untuk teman-teman yang hanya menggunakan saja, itu nggak apa-apa menggunakan yang otomatis. Tapi kalau teman-teman yang expert yang digunakan untuk server, yang itu biasanya di custom. Jadi partisi swapnya itu berapa, partisi rootnya itu berapa, partisi home-nya itu berapa, dan sebagainya. Analogikanya kalau di Windows itu kita menentukan sendiri partisi C-nya itu berapa, partisi D-nya itu berapa, partisi dokumennya itu berapa, dan sebagainya, seperti itu. Nah, oke, ini adalah tampilan awal ketika pertama kali kita bisa menggunakan try Ubuntu. Kalau try Ubuntu itu kita tidak menginstal langsung pada komputer, tetapi kita mencoba dulu melalui flash disk atau melalui CD-ROM dan sebagainya. Artinya tidak diinstal secara permanen. Jadi kalau misalkan nanti komputernya dimatikan, nanti ya Windows Linux Ubuntu-nya itu juga hilang. Tapi kalau kita pilih yang install Ubuntu ini, saya klik, itu nanti dia akan diinstal langsung pada hard disk, sehingga nanti installnya itu secara permanen ada di hard disk kita. Oke, ini adalah pemilihan keyboardnya. Kalau keyboard itu nggak usah diganti nggak apa-apa. Kita pilih yang layout Inggris saja, sesuai dengan yang setting kita di laptop. Kemudian continue. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya. Ada update and other software. Di sini ada yang normal instalasi. Kalau normal instalasi, nanti berarti yang include di dalamnya itu juga ada web browser, utility, office, software, game, dan sebagainya. Tapi kalau minimal itu hanya ada web browser atau basic utility saja, artinya lebih sedikit ya nanti yang include atau terdaftar di dalamnya. Kita pilih yang normal saja dulu ya. Nah, yang ini adalah tipe instalasinya. Ada beberapa di sini ya. Ini
erase disk dan install Ubuntu artinya partisi yang sudah kita buat tadi. Kebetulan yang saya itu kan partisi virtual. Saya kasih tadi 25 GB. Itu nanti akan di format, kemudian akan diinstal otomatis di sana. Ya. Kemudian kalau yang bawah ini something else ini artinya nanti kita akan membuat partisi sesuai dengan keinginan kita, karena kita tahu partisi-partisi yang ada di Linux itu kan minimal itu kan ada swap sama root ya. Jadi root itu sebagai sistemnya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pisah itu juga bisa. Jadi ada swap, ada root, kemudian ada home, ada var, ada tmp, ada usr dan lain-lain, itu banyak. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan install secara otomatis biar tidak membingungkan. Nanti untuk yang tipe something else ini nanti saya akan coba praktekkan pada saat menginstal versi servernya. Kalau ini versi desktopnya saja. Oke, install langsung. Oke, di sini ada keterangan apakah yakin mau diinstal. Intinya begitulah. Nah, intinya apakah yakin mau diinstal pada hard disk ini gitu. Kalau oke, yakin, oke, continue saja. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah pemilihan time zone-nya. Time zone kita berada di sini, tinggal klik saja ini di petanya, tinggal klik saja. Nanti otomatis dia ke Jakarta di sini. Atau juga teman-teman bisa menuliskan di Jakarta di sini. Oke, continue. Nah, ini untuk nama komputernya, nama desktopnya saya kasih misalkan Tani Cyber. Kemudian komputer namanya Tani VirtualBox misalkan. Nanti saya ganti Tani Cyber gitu ya. Untuk nama usernya ini adalah Tani. Kemudian passwordnya saya kasih sama saja biar nggak bingung. Nanti silakan teman-teman password dan namanya itu disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ada dua opsi, ada login otomatis, ada require my password to login. Kalau misalkan teman-teman pilih yang login otomatis, berarti nanti ketika komputer ini dinyalakan itu langsung masuk ke desktop tanpa harus melalui login dulu. Nah, ini tergantung dari kebutuhannya. Kalau ini berarti nanti kita minta password dulu. Apa passwordnya? Passwordnya yang ini, yang kita sebutkan Tani, sama passwordnya juga Tani. Oke, kalau sudah kita pilih continue. Jadi untuk install Ubuntu desktop, kemudian yang tipe instalasinya itu otomatis, itu sangat simpel sekali. Sampai di sini teman-teman tinggal nunggu saja, ini nanti udah selesai.